eksistensi Pak Jokowi yang sampai detik ini nih masih aja terus dilakukan. Dan itu pun kemudian dipertanyakan oleh netizen. Lah kok para pemujanya, buzzer-buzzernya, akun-akun ternakannya pada ngamuk dan pasang badan. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari eksistensi Pak Jokowi yang sampai detik ini nih masih aja terus dilakukan. Dan itu pun kemudian dipertanyakan oleh netizen. Lah kok para pemujanya, buzzer-buzzernya, akun-akun ternakannya pada ngamuk dan pasang badan. Jadi memang ya, ceritanya hari Senin yang lalu, 2 hari yang lalu, pada tanggal 6 Januari 2025, Jokowi ini kan berkunjung ke salah satu bank sampah yang ada di Banjarnegara. Nah, di bank sampah ini kan memang ada pengolahan limbah plastik yang kemudian diolah untuk menjadi bahan bakar petasol namanya. Bahan bakar petasol ini digunakan untuk menggerakkan mesin traktor untuk membajak sawah. Bagus sekali memang. Jadi petasol ini, limbah-limbah sampah ini kemudian dicacah, kemudian diproses, dijadikan bahan bakar namanya petasol, nanti untuk dijadikan penggerak mesin traktor yang ada di sawah-sawah untuk para petani. Nah, di sana Pak Jokowi ini datang berkunjung, kemudian didampingi juga oleh peneliti dari BRIN, dan ini kemudian mendapat sambutan yang sangat antusias dari warga masyarakat. Mungkin mereka menganggap bahwa ya, ini adalah seorang mantan presiden, kemudian dia adalah Pak Jokowi, dan kemudian mereka yang dulu ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden belum pernah bertemu, belum sempat bersuah foto. Sekarang ini kesempatan mereka, meskipun sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Tapi kan kostumnya tetap ya, kemeja putih. Nah, di situ kemudian kemarin salah seorang netizen di akun X ini kemudian mempertanyakan. Jadi akunnya ini bernama Kisabdo Paralon. Dia mempertanyakan, capture berita ini, kemudian mempertanyakan kapasitasnya sebagai apa. Wajar kan kita sebagai netizen ataupun kita sebagai warga negara Indonesia kan mempertanyakan, itu wajar dong. Pak Jokowi ini bukanlah lagi seorang presiden, tidak lagi menjabat sebagai apa-apa. Jangankan ketua partai, kader partai pun enggak. Tapi kemudian melakukan kunjungan, meninjau lokasi pengolahan sampah di bank sampah yang ada di Banjarnegara, Jawa Tengah, seolah-olah beliau ini masih punya power, kemudian masih menjabat sebagai seorang presiden, seperti post power syndrome begitu. Pantas, wajar kalau seorang netizen mempertanyakan itu. Tapi apa yang terjadi? Para akun ternakannya muncul semua, buzzer-buzzernya kemudian pasang badan, yang jelas mereka juga ngamuk-ngamuk. Kalau kita melihat di kolom komentarnya, itu banyak sekali yang mengatakan bahwa ya wajar dong sebagai seorang mantan presiden, kemudian kapasitasnya dia ingin mengunjungi warganya yang dulu belum sempat dikunjungi, kemudian kapasitasnya sebagai seorang bapak bangsa katanya, yang ingin melihat bagaimana proses daur ulang ini sehingga menghasilkan produk bahan bakar yang bernama petasol ini yang kemudian bisa digunakan untuk menggerakkan mesin traktor. Lalu kemudian juga mengatakan bahwa banyak sekali akun-akun ternakan ini yang mengatakan bahwa kapasitasnya sebagai warga negara yang ingin memberikan contoh, kemudian ingin menonjolkan hasil budidaya atau hasil karya dari warga Banjarnegara. Itu para ternakan-ternakan ini, akun-akun ternakan, kemudian buzzer-buzzernya mengamuk-ngamuk, lalu kemudian dengan kalimat-kalimat template yang selalu mereka katakan bahwa daripada kamu, apa yang sudah kamu perbuat untuk negara ini? Apa yang sudah kamu lakukan untuk bangsa ini? Selalu dengan kalimat-kalimat template seperti itu. Dan itu banyak sekali, bukan hanya ratusan, bahkan ribuan. Itu yang terjadi di media sosial sekarang. Nah, kalau misalkan saya diberikan pertanyaan, emang apa yang sudah kamu lakukan untuk bangsa ini? Apa yang sudah kamu lakukan untuk negara ini? Prestasi apa yang sudah kamu lakukan untuk bangsa ini seperti Pak Jokowi?
Ingat, selama 10 tahun, kita semua warga negara Indonesia membayar pajak, bahkan sekarang pajaknya dinaikkan, itu juga untuk salah satunya menggaji presiden. Jadi kita adalah bos dari presiden itu, ya kan? Nah, itulah. Jadi sekarang apapun yang berhubungan dengan Pak Jokowi, kemudian ketika ada seseorang, salah satu akun, atau mungkin juga salah satu lembaga yang kemudian mempertanyakan itu, kemudian nyenggol dikit, senggol-senggol dikit, pasti akun itu akan digeruduk dengan ratusan atau bahkan ribuan akun ternakan dari para buzzernya. Mereka nggak terima kalau bos mereka, orang yang ngasih makan mereka ini kemudian disenggol. Terutama ketika kemudian kemarin masalah OCC RP. Kalau kita melihat di akun-akun yang memposting itu, kemudian di kolom komentarnya, itu kita lihat banyak sekali komentar-komentar yang kemudian pasang badan, membela, dan sepertinya itu semua sudah disetting seperti template. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa Pak Jokowi perlu melakukan ini semua? Kenapa Pak Jokowi yang dulu katanya ketika akan pensiun dari presiden, kemudian dia bilang akan pulang kampung, akan tidur tenang di Solo, lalu kemudian akan menjadi warga biasa. Tapi sekarang seolah-olah ingin selalu tampak eksistensinya di luar nalar seorang mantan presiden, kemudian ingin selalu diberitakan, seolah-olah dia ini masih ingin menunjukkan bahwa ini loh, saya masih dicintai oleh rakyat, masih dielu-elukan oleh masyarakat, seolah-olah kan seperti itu. Apa yang membuat Pak Jokowi melakukan itu? Kalau kita melihat mantan-mantan presiden lainnya, nggak ada kok yang seperti itu. Bahkan Pak SBY yang dulu AHY kepingin jadi presiden, kepingin jadi gubernur, juga nggak melakukan itu. Beliau anteng, ada melukis, kemudian menciptakan lagu, kemudian bersama dengan cucu-cucunya, itu yang terjadi. Memang ketika Pilpres kemarin, kemudian berulang kali turun gunung, kita nggak tahu naiknya kapan. Tapi kemudian merasa bahwa beliau perlu turun gunung karena ada yang nggak beres dengan negara ini. Itu yang dikatakan. Tapi Pak Jokowi melakukan ini semua. Kalau bagi saya, di kacamata saya, apa yang saya tangkap, semua ini demi Gibran untuk maju di Pilpres 2029. Jadi, eksistensi ini memang diperlukan bagi seorang Pak Jokowi. Ketika dia ingin menunjukkan bahwa ini loh, masyarakat masih mengeluh-elukan saya. Masyarakat masih mencintai saya. Masyarakat masih menunggu kehadiran saya. Nanti di 2029, kalian harusnya tahu siapa yang kalian pilih menjadi pemimpin kalian, yang kalian pilih menjadi presiden kalian. Nggak lain dan nggak bukan adalah Gibran, yang sekarang menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto. Itu yang terjadi. Jadi, mulai dari 2024 kemarin, kemudian sekarang di 2025, dan nanti bahkan sampai 4 atau 5 tahun ke depan, saya meyakini ini masih akan terus terjadi. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini akan selalu berkeliling kemana-mana, seolah-olah ingin menawarkan anaknya bahwa kalau kalian mencintai saya, kalau kalian mengeluh-elukan saya, kalian harus pilih anak saya sebagai presiden di 2029. Itu yang saya tangkap. Apalagi putusan MK kemarin yang merevisi presidensial threshold, yang menghilangkan presidensial threshold 20%, itu kemudian tidak ada lagi presidensial threshold, maka siapapun bisa mencalonkan diri menjadi presiden ataupun juga wakil presiden. Kita tahu sekarang, Pak Jokowi, kemudian Gibran, juga sampai detik ini nggak punya partai. Kalau misalkan masih tetap menggunakan presidensial threshold 20%, sangat berat. Karena mereka tidak punya partai, kemudian gabungan atau koalisi partai juga belum tentu bisa memajukan nama Gibran, kecuali mereka memajukan kader mereka sendiri. Nah, sekarang dengan presidensial threshold 20% yang dihapuskan itu, maka Gibran sangat berpeluang besar untuk maju di Pilpres 2029. Dan sekarang saatnya Pak Jokowi untuk berkeliling ke sana kemari, mumpung masih ada yang mengingat, mumpung masih dikawal oleh beberapa pas pampres, mumpung badannya juga masih sehat, itu yang dilakukan untuk mempromosikan anaknya, seolah-olah ingin berkata, kalau kalian ingin merasakan apa yang kalian rasakan selama saya memimpin, nanti pilih anak saya di 2029. Itu yang
terjadi. Tapi kalau bagi saya, sudah cukup kita selama 10 tahun ternyata dibohongi, kita semua ternyata ditipu dengan kedok orang yang deso, kemudian orang yang plonga-plongo katanya. Ternyata di balik itu semua ada ambisi yang sangat besar untuk melegalkan atau melanggengkan dinasti politik untuk menjadikan dia sebagai seorang pemimpin untuk dalam jangka waktu yang lama. Itu yang terjadi. Dan sekarang dengan makin banyaknya akun-akun ternakan di media sosial, kita juga semakin meyakini itu memang digunakan untuk itu, memperkuat itu, untuk selalu membela nama Pak Jokowi, untuk selalu mengaku-akukan Gibran, dan itu sudah dimulai dari sekarang. Jadi gimana? Percaya atau enggak? Terserah Anda. Silakan ketik di kolom komentar sambil kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Kampanye sudah mulai.